Anak-anak, sekarang mari kita analisis bersama nilai limit dari fungsi pada gambar 6.8 pada beberapa titik. Ini sesuai dengan tugas kalian pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita mulai dari sebelah kiri. Silakan kalian lihat di sini nilainya adalah X sama dengan min 3. Berapa nilai fungsi untuk X sama dengan min 3? Kita lihat pada sumbu Y mengarah kemana dia. Nilainya adalah 5. Jadi nilai f X untuk X sama dengan min 3 untuk fungsi ini nilainya adalah 5. Sekarang bicara tentang limit, berarti kita harus melihat nilai fx untuk nilai X sama dengan 3 yang kita dekati dari sebelah kiri. Ketika X mendekati min 3 dari sebelah kiri, fx-nya menuju kemana? Karena dia menuju ke 5. Sekarang kalau kita lihat untuk X mendekati min 3 dari sebelah kanan, min 3 dari sebelah kanan, berarti kita lihat fx-nya mendekati berapa? Fx-nya mendekati 5. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Nilai limitnya adalah 5. Kemudian kita bergerak ke X sama dengan 1. X sama dengan 1. Ketika X mendekati 1 dari kiri, berarti kita lihat X yang berada di kirinya 1. X yang kurang dari 1, di mana nilainya sangat dekat dengan 1. Kita lihat fx-nya berapa. Kita lihat untuk fx di mana X mendekati 1 dari kiri, berarti gambarnya kan yang ini. Ternyata nilai fx-nya mendekati berapa? Mendekati 5,5. Sekarang kalau kita lihat untuk X mendekati 1 dari sebelah kanan, gambar fungsinya untuk Y-nya itu menuju kemana Y-nya? Ternyata dia nilainya sama dengan 3. Nah, kita lihat ternyata nilai limit X mendekati 1 dari kiri nilainya 5,5. Kemudian nilai limit X mendekati 1 dari kanan nilainya mendekati 3. Jadi nilai limit kiri dengan nilai limit kanan itu tidak sama. Jadi dikatakan bahwa limit X mendekati 1 untuk fungsi pada gambar ini adalah tidak ada. Nah, jadi ini bisa jadi salah satu ciri apakah fungsi itu punya limit atau tidak, itu kalau gambar fungsinya seperti ini ya, terputus, nggak nyambung ya, nggak nyambung. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk X sama dengan 4. Untuk X sama dengan 4, berapa nilai fungsinya? Ternyata dia bolong, berarti nilai fungsi untuk X sama dengan 4 itu tidak ada, tidak didefinisikan. Sekarang kita lihat nilai limitnya. Untuk X mendekati 4 dari kiri, berarti yang nilainya 3,9, 3,99, 3,99999, itu nilai fungsinya, nilai fx-nya itu mendekati berapa? Dari gambar ini mendekati 2. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita analisis untuk X yang mendekati 4 dari kanan, berarti yang nilainya 4,1, 4,01, 4,001, 4,0001. Berapa nilai fungsinya? Ternyata kan kalau dilihat dari jauh ya, 4 yang di kanannya 4 itu sangat jauh, ternyata dia fx-nya di bawah ya, rendah atau kecil. Lalu semakin ke kiri naik ke kiri lagi, kemudian turun sampai dia mendekati nilai fx, nilai y sama dengan 2. Nah, jadi kesimpulannya untuk limit X mendekati 4 baik dari kanan maupun dari kiri itu sama, yaitu 2. Meskipun
nilai f(x) untuk x sama dengan 4 itu tidak ada. Meskipun nilai f(x) untuk x sama dengan 4 itu tidak ada, tetapi nilai limit x mendekati 4 untuk f(x) pada gambar ini itu nilainya mendekati 2. Lanjutkan pada soal berikutnya, soal nomor 2. Kita mulai dari gambar A. Gambar manakah yang disebut mempunyai limit pada saat X mendekati C? Jelaskan jawabanmu. Sekarang kita mulai dari gambar A. Kamu lihat C-nya di mana? Di sini. Seperti tadi kita analisis ya dari gambar ini. Untuk X mendekati C dari kiri, berarti kan fungsinya yang ini. Dia naik turun, kemudian mendekati titik ini. Itu dari kiri. Kalau dari kanan awalnya dia di atas, kemudian turun mendekati titik ini juga. Jadi dikatakan bahwa limit kiri, limit untuk X mendekati C dari kiri sama dengan limit mendekati C dari arah kanan. Jadi ini yang gambar A ini pasti dia limitnya ada. Sekarang gambar B. C-nya di sini. C di sini. Kita simak. Ketika X mendekati C dari arah kiri, kita lihat gambarnya. Gini kan? Seret, ini ke bawah ini. Ke bawah dia ke bawah ya, menuju. Kalau semakin mendekati C dari arah kiri, nanti dia kalau dilanjut semakin ke bawah. Semakin ke bawah, tetapi tidak pernah nyampe pada garis ini. Tidak akan pernah nyampe pada garis X sama dengan C. Sekarang kita lihat kalau C-nya kita dekati dari kanan, kita cari nilai X, nilai fungsinya ketika X mendekati C dari kanan. Kamu lihat gambarnya. Semakin mendekati C dari arah kanan, grafiknya dia semakin naik. Coba kamu bayangkan kalau ini dilanjut, yang dari kiri dia semakin ke bawah, dari kanan dia semakin ke atas. Berarti mereka baik limit kiri maupun limit kanannya tidak mendekati nilai yang sama. Jadi gambar B ini pada titik X sama dengan C dia tidak punya limit. Lanjut ke gambar C, sama seperti tadi ya, kalau ini grafiknya parabola. Kita lihat di sini ketika X sama dengan C, nilai f(x)-nya tidak ada karena di sini gambarnya bolong. Tapi kita lihat ketika X mendekati C dari arah kiri, grafiknya semakin mendekati titik yang bolong ini. Kemudian kalau C-nya kita dekati dari kanan, grafiknya juga semakin mendekati titik yang bolong ini. Jadi kesimpulannya nilai limit untuk X mendekati C baik dari kiri maupun dari kanan dia mendekati nilai fungsi yang sama. Jadi gambar C ini punya limit untuk X sama dengan C. Sekarang yang terakhir gambar D. Gambarnya terputus ya nyambung. Tadi di sebelumnya sudah ada kasus yang seperti ini. Kalau seperti ini gambarnya jelas dia tidak punya limit karena yang pendekatan dari kiri untuk X sama dengan C dari kiri dia menuju ke titik yang hitam ini. Kalau C-nya kita dekati dari arah kanan, dia menuju titik yang bolong ini. Jadi ini kan dua-duanya ini nggak sama, f(x)-nya nilai fungsi atau nilai y-nya itu tidak sama. Jadi limit kiri dengan limit kanan itu tidak sama. Gambar D dikatakan tidak punya limit untuk X mendekati C. Demikian tadi analisis kita, semoga kalian mudah memahami untuk limit.